Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareli Pandi Al-Guzman dengan NIM K35220209. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat project dengan seru menggunakan platform Scratch. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan membacakan agenda dalam video ini, yaitu yang pertama adalah kita akan mulai dengan penjelasan singkat mengenai apa sih Scratch itu dan mengapa alat ini sangat cocok untuk digunakan sebagai pembelajaran di pemrograman. Lalu yang kedua adalah kita akan mengenal tampilan utama yang ada di Scratch, mulai dari area coding, sprite, kostum, hingga suara. Terus yang ketiga adalah kita akan membahas berbagai kategori blok kode yang ada di Scratch. Nanti itu di platform Scratch itu nanti dapat berbagai blok kode ya. Jadi kita akan mempelajarinya di situ. Lalu yang terakhir adalah kita akan membuat sebuah project yang mungkin project simple tapi tentunya interaktif menggunakan aplikasi Scratch. Nah, kita lanjut ke slide pertama dulu. Nah, jadi apa sih Scratch itu? Jadi Scratch itu merupakan platform pemrograman yang memungkinkan kita untuk membuat game, animasi, terus cerita dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Jadi di platform Scratch nanti itu kita bisa membuat berbagai game, terus karakter, gerak, terus animasi, dan masih banyak lagi. Nah, Scratch itu semacam alat untuk membuat program, tapi dia itu nggak pakai ngetik kode, melainkan menyusun blok-blok warna seperti puzzle. Kalau di pemrograman kan biasanya kita harus mengetik kodenya gitu kan, yang mana kita harus hafal satu kodenya. Tentu itu kan membuat kita sangat pusing ya. Jadi untuk memudahkan pemula dalam belajar pemrograman, mungkin Scratch ini bisa menjadi solusi yang lumayan bagus. Nah, kita lanjut. Nah, berikut antarmuka dari Scratch-nya. Yang pertama itu ada tampilan saat kita mau membuat sebuah project. Itu yang pertama ada blok kode, blok kostum, blok sounds, terus area yang buat tempat-tempat kode, terus area buat menaruh kode, terus area output, terus ini area sprite, terus ini area stage itu seperti background gitu ya. Terus ini buat mengganti judul, ini buat save file, dan masih banyak lagi. Nanti kita bakal tunjukin langsung di aplikasinya. Nah, jadi di Scratch itu ada 3 tab utama, yaitu yang pertama adalah tab kode. Nah, di tab kode ini itu biasanya digunakan untuk menyusun kode-kode buat playernya. Nah, yang tampilan yang kita tampilkan ini adalah tab kodenya. Jadi isinya itu antara blok-blok kode yang ada di areanya, terus tempat buat naruh kode tersebut gitu. Terus yang kedua ada tab kostum. Nah, tab kostum ini fungsinya buat jika kita mau membuat aset atau mengganti aset, itu biasanya kita menuju tab kostum. Jadi kalau semisal di sini kan ada kucing nih, kalian bosan nih pakai kucing, kalian bisa menggantinya di tab kostum ini. Kalau kita tekan, nanti bakal ada pilihan gitulah. Nanti kita tampilin. Terus yang ketiga ada tab volume. Nah, di tab volume ini, volume atau sounds ini ya, itu fungsinya buat menambahkan aset suara. Jadi kan salah satu unsur biar sebuah game ataupun animasi menarik itu kan pasti harus ada suaranya ya. Jadi nanti kita bisa mengedit sebuah sounds atau mengimpor sebuah sound itu di tab sounds-nya ini gitu. Terus di tab kode sendiri itu kan ada beberapa kategori kode ya, yaitu yang pertama ada motion, terus yang kedua ada looks, terus yang ketiga ada sounds, terus yang keempat ada event, terus yang kelima ada control, yang keenam ada sensing, yang ketujuh ada operator, dan yang terakhir ada variabel. Nah, di kategori kode ini sendiri itu punya fungsi dasarnya masing-masing. Dan di tiap kategori kode ini itu terbagi menjadi berbagai kode. Nah, contohnya ini di tab motion ini terdapat banyak kode, tapi fungsinya itu hampir sama, memiliki fungsi dasar yang sama semua. Kita bahas satu persatu ya. Jadi
di tab motion ini itu fungsinya untuk mengatur gerakan sprite seperti bergerak, berputar, terus maju, melompat, dan sebagainya. Terus kalau di tab looks ini itu fungsinya buat mengubah penampilan sprite. Nah, jadi kalau saat kalian itu menjalankan kode nih, terus kalian mau mengubah penampilan, contohnya di kayak film Transformer gitu, dari robot terus ke mobil, itu kalian bisa menggunakan kategori kode di looks ini. Terus di sounds ini seperti namanya ya, yaitu loop untuk menambahkan suara atau mengedit suara. Jadi di tab tersebut itu kita bisa memutar musik, memutar efek suara, terus membesarkan volume, mengecilkan volume, dan masih banyak lagi. Terus di tab event ini itu fungsinya itu buat memulai aksi. Misalnya nih ketika player itu ditekan, nanti dia bakal maju. Nah, seperti itu. Dia itu tempatnya itu di tab event. Pokoknya yang fungsinya itu sebagai awalan lah, atau buat men-trigger dari objeknya itu biasanya kita menggunakan tab event. Terus di tab control ini itu biasanya itu fungsinya buat mengatur alur programnya. Jadi kalau di tab event tadi kan buat awalan ya, buat men-trigger sebuah program ya. Kalau di tab control ini itu fungsinya buat setelah mengatur jalannya program. Jadi mau diapain nih, contohnya karakternya mau dibikin berkeliling lapangan 10 kali, maka nanti di tab control itu pasti ada looping, loop atau repeat. Nah, itu dia bakal fungsinya itu buat mengulang sebuah susunan program yang sama sebenarnya beberapa kali gitu. Terus yang ke-6 itu ada sensing. Nah, sensing ini itu kalau bahasa mudahnya itu kayak sensor ya. Jadi dia itu fungsinya buat mendeteksi interaksi, seperti nanti kalau kita bikin game nih ada sebuah obstacle, nah itu biasanya kita pakai sensing untuk mendeteksi sebuah obstacle. Terus yang ketujuh ada tabs operator. Nah, jadi di tabs operator ini nanti isinya mungkin kayak penjumlahan, terus pengurangan gitu. Jadi kayak fungsinya itu dia itu kayak mengatur logika dasar dari pemrograman itu sendiri. Terus yang terakhir adalah variabel. Nah, variabel ini fungsinya untuk membuat dan mengubah variabel. Contohnya nih, kita mau bikin variabel skor. Nah, kita itu bisa bikin di tab variabel ini. Nah, untuk pengertiannya tadi seperti ini ya. Mungkin nanti kalian bisa pause gitu dan baca lagi. Nah, kita langsung ke projectnya aja. Kita langsung praktik aja. Buatlah game sederhana dengan timer. Nah, tujuannya itu pemain harus mengklik sprite untuk menambah skor, dan nanti game tersebut mempunyai batas waktu. Ketika batas waktunya habis, nanti playernya itu nggak bisa mengklik untuk menghasilkan skor lagi. Itu. Oke, kita menuju ke sprite-nya langsung. Kita mungkin sambil menjelaskan yang tab kode-kode ini, mungkin kita bisa sambil membuat projectnya tadi ya. Oke. Nah, yang perlu kita lakukan adalah gimana caranya agar biar dinosaurus ini bisa kalian klik. Ini kan kita nggak bisa klik nih. Biar bereaksi itu gimana? Buat sini. Nah, ini when sprite is clicked. Jadi ketika sprite atau objek ini diklik, dia bakal ngapain? Contohnya kita bakal ke sini, random position. Nah, jika kita bakal klik, nah, posisinya bakal berubah gitu. Terus biar ada skornya itu gimana? Kita ke variabel dulu. Nah, jadi di tab variabel ini itu kalian bisa membuat beberapa hal seperti kayak skor. Terus kita change satu. Nah, jadi ketika sprite tersebut ditekan, selain menuju ke posisi yang random, maka skornya bisa bertambah. Nah, bisa bertambah. Terus di sini kan belum ada timernya nih. Jadi project kan disuruh memiliki batas waktu nih. Kita bikin timernya dulu. Nah, untuk men-trigger timernya agar bisa berjalan itu gimana? Di sini kan mungkin nggak ada ya, nggak ada yang tulisan timer ya, when timer is clicked gitu kan, nggak ada ya. Jadi kita pakai yang ini aja,
when flag is clicked, atau ketika bendera itu diklik. Nah, di Scratch ini pengaturan yang ini tuh cukup apa ya, cukup general lah, bisa dipakai di mana aja. Terus kita bikin variabel waktunya, timer. Gini, kita set timernya itu ke 10 kayaknya, 10 aja ya. Jadi ketika dia diklik, timernya itu bakal langsung ke 10. Nah, tapi kan ini belum berhitung mundur nih. Gimana caranya biar dia itu berhitung mundur? Kita pakai change, kayak modelnya itu sama kayak skor tadi. Kalau yang skor kan kan itu bisa bertambah ya. Kalau di timer mungkin kita bikin -1. Jadi kita harus bikin kondisionalnya dulu. Apakah dia itu bisa berkurang? Kita bikin ke ini dulu, repeat until-nya dulu. Nah, terus kita baru change. Terus kita kasih wait. Biar apa? Biar dia itu nggak langsung berkurangnya itu secara bersamaan. Jadi bisa satu-satu. Menunggu 1 detik dulu, terus berkurang. 1 detik dulu, berkurang. Gitu. Terus kita pakai operator. Nah, di sini kondisionalnya. Kita tempelin ke timer. Sampai. Nah, jadi dia itu bakal timernya itu bakal berkurang terus sampai timernya ini 0, sampai tidak tersisa, baru berhenti gitu. Coba ya, oke. Nah, timernya sudah bisa berkurang dan skornya juga bertambah. Nah, tapi kok setelah timernya habis kok skornya masih bisa bertambah. Nah, kita bikin kondisian baru. Pakai apa? Pakai if lagi. Nah, jadi kita hapus dulu, kita taruh sini. Jadi ketika timernya itu 0, maka semua program di sini tuh diberhentiin, termasuk kliknya juga. Jadi kita pakai stop all. Nah, seperti ini kita coba dulu ya. Nah, setelah timernya selesai, dia itu nggak bakal nambah lagi skornya dan nggak berpindah posisi lagi roomnya. Artinya ini udah nggak bisa ditekan lagi lah, gitu. Terus mungkin kan ini kalau kita mau mainin lagi kan, ini masih skornya masih bersambung ke yang lama ya. Gimana caranya biar skornya itu ikut ngeset? Nah, itu gampang banget. Kita tinggal mengset skornya itu menjadi 0 lagi ketika bendera itu ditekan. Jadi ketika bendera itu ditekan, nah dia skornya itu bakal berubah ke 0 lagi. Gitu. Habis. Jadi intinya mungkin seperti itu. Nah, mungkin kita coba hias sedikit-sedikit ya. Kita coba kasih suara deh. Nah, jadi suara tadi itu tab suara ini fungsinya itu buat nambahin suara. Kita tambahin play sound. Jika semua sudah selesai, play sound terus. Terus itu tadi yang mana? Yang ini tadi. Yang itu. Coba ya kita. Oh iya, saat menekan coba kita juga kasih suara dah. Kita belum ada. Kita coba cari suara lainnya dah. Nah, ini aja dah. Ingat suara ini. Nah, jadi ketika ditekan dia bakal ada suaranya. Terus mungkin kita tambahin keterangan nih. Nah, tadi kan nggak ada keterangan kalau waktunya habis. Kita bisa tambahin keterangan di loops ini. Ketika saat timernya 0, kita bakal mengucapkan ya waktunya habis. Ini kita coba ulangi nih. Nah, ya habis. Itu mungkin seperti itu aja ya pembelajaran kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.